Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan cara menulis judul dengan benar. Jadi untuk semuanya langsung saja biar waktunya singkat. Cara menulis judul yang pertama adalah setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Contoh, anak perawan di sarang penyamun. Ini contoh judul yang pertama. Itu seluruhnya kapital kecuali ini, di. Kenapa di tidak kapital? Karena di termasuk ke dalam preposisi. Jadi di termasuk ke dalam preposisi. Preposisi itu di. Sehingga di tidak boleh menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena di itu preposisi. Apa sih jenis-jenis preposisi itu? Jadi jenis-jenis preposisi itu ada kata di, ke, pada, dalam, yaitu, kepada, daripada, untuk, bagi, ala, bak, tentang. Ini adalah jenis-jenis preposisi. Jadi ketika Anda buat judul, tapi judulnya ada preposisi, maka jangan menggunakan huruf kapital pada preposisi. Ini contoh membuat judul yang pertama. Kemudian, cara membuat judul yang kedua, semua huruf menggunakan kapital. Contoh, anak perawan di sarang penyamun. Ini cara penulisan judul yang kedua. Jadi semuanya menggunakan huruf kapital, termasuk juga preposisi. Kenapa preposisi menggunakan huruf kapital? Karena semua huruf itu menggunakan kapital. Jadi mau nggak mau preposisi pun harus menggunakan huruf kapital gitu ya. Ini contoh penulisan judul 1 dan 2. Kemudian yang ketiga, konjungsi. Jadi ketika kalian membuat judul ada konjungsinya, maka usahakan konjungsi itu jangan menggunakan huruf kapital. Misal, anak perawan dan anak tiri. Ini adalah konjungsi. Konjungsinya adalah dan. Sehingga dan jangan menggunakan huruf kapital karena dan termasuk ke dalam konjungsi. Oke. Contoh yang kedua. Anak perawan dan anak tiri. Konjungsi bisa menggunakan huruf kapital dengan syarat semuanya menggunakan huruf kapital. Gitu ya. Itu cara penulisan judul jika judulnya terdapat konjungsi atau kata hubung. Kemudian lanjut lagi ke cara penulisan judul yang keempat, yaitu ada reduplikasi. Jadi buat teman-teman yang mau nulis judul, ketika menemukan atau ada reduplikasi pada penulisan judul kalian, bagaimana cara menulis yang benar? Kita lihat bareng-bareng contoh dari penulisan judul ketika ada reduplikasi. Contoh, hidup si kupu hutan. Oke. Reduplikasi adalah pengulangan kata. Pengulangan katanya yang mana? Ini.
Jadi ketika Anda buat sebuah judul terdapat reduplikasi, tetap awal kata menggunakan huruf kapital. Ini reduplikasi jadi menggunakan huruf kapital awalnya gitu ya. Pak, kan reduplikasi bukan hanya jenisnya bukan hanya itu toh, masih ada lagi. Oke. Jadi ketika contoh yang kedua ada reduplikasi yang berubah gitu ya. Contohnya gerak-gerik ibu korban mencurigakan. Ini adalah reduplikasi, jenisnya termasuk dwi purwa atau bisa dikatakan reduplikasi yang beda gitu aja lah gampangnya ya. Ketika reduplikasinya berubah, maka ini awal reduplikasi yang kedua tidak boleh menggunakan huruf kapital. Yang ini menggunakan kapital yang awal gitu ya. Itu kalau reduplikasinya berubah. Kalau reduplikasinya tetap, maka penulisannya pun tetap awal kapital gitu ya. Itu cara penulisan judul buat saya atau dari saya. Kemudian yang paling penting ketika kalian buat judul, saya harap tidak menggunakan titik gitu ya. Jadi jangan menggunakan titik, koma gitu. Pokoknya tanda baca yang tidak penting jangan dimasukkan ke dalam judul. Murni saja penulisan huruf, hanya penulisan huruf gitu. Itu cara penulisan judul dari saya. Lanjut lagi ke teknik menulis huruf kapital. Saudara-saudaraku, ini cukup penting karena banyak sekali atau masih ada yang bingung bagaimana cara menulis huruf kapital, penempatannya gitu ya. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada ungkapan yang berkaitan dengan hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, dan termasuk kata gantinya. Contoh, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah nama Tuhan Allah yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berhubungan dengan keagamaan gitu ya. Tapi di sini tidak kapital. Kenapa tidak kapital? Ingat tadi yang pertama yaitu penulisan judul. Ketika kalian nulis ada preposisi, maka preposisi itu jangan menggunakan huruf kapital. Lagi termasuk ke dalam preposisi, gitu ya. Lanjut lagi. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai gelar. Baik itu gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Tetapi harus diikuti nama orang. Gitu ya. Jadi ketika nulis gelar tidak diikuti nama orang, maka penulisan gelar itu otomatis tidak menggunakan huruf kapital. Gitu ya. Paham atau tidak? Oke, saya kasih contoh terlebih dahulu. Misalnya Haji Agus Salim. Ini adalah gelarnya Haji, maka depannya adalah kapital. Gitu ya. Diikuti oleh nama orang, nama orangnya adalah Agus Salim. Otomatis nama orang harus awalannya juga kapital gitu ya.
Lalu bagaimana ketika tidak diikuti nama orang, ya otomatis jangan menggunakan huruf kapital gitu ya. Tetap menggunakan huruf kecil atau haji. Terkecuali ini letaknya di awal kalimat, maka harus menggunakan huruf kapital. Seperti itu ya. Oke. Itu huruf kapital digunakan sebagai gelar. Kemudian yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan. Jadi ketika kalian nulis ada nama jabatannya, maka otomatis menggunakan huruf kapital. Contohnya, mohon maaf ada anak saya ya. Contohnya wali kota, Tri Risma hari ini. Wali kota adalah gelar atau nama jabatan gitu ya. Tetapi nama jabatan itu diikuti oleh nama orangnya, otomatis penulisannya awalnya adalah kapital. Lalu bagaimana ketika tidak diikuti oleh nama orang, otomatis menggunakan huruf kecil gitu ya. Wali kota. Gitu ya. Wali kota, wali kota. Maka menggunakan huruf kecil. Paham ya? Tidak diikuti oleh nama orang, maka menggunakan huruf kecil. Kalau diikuti oleh nama orang, maka menggunakan. Lanjut lagi, penulisan huruf yang ke kapital yang keempat. Yang keempat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, suku Dayak, bahasa Jepang. Oke. Jadi huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, nama suku, dan bahasa. Contoh nama bangsa, ini Indonesia awalnya kapital, tetapi B-nya atau tulisan bangsanya itu tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian suku Dayak, Dayak adalah keterangan suku, maka D-nya menggunakan huruf kapital, tetapi S-nya tetap kecil. Bahasa Jepang, J-nya tetap menggunakan huruf kapital. Selain itu, Indonesia, Jepang juga termasuk ke dalam penulisan geografis atau penulisan tempat. Maka ketika kalian menulis geografis, otomatis penulisannya menggunakan huruf kapital. Seperti itu ya. Paham sampai sini ya? Paham. Selanjutnya, yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf resmi badan, lembaga, pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya. Contoh, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Jadi huruf kapital itu digunakan huruf resmi badan, lembaga, pemerintahan, ataupun organisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menggunakan huruf kapital semuanya. Meskipun letak tulisannya itu terdapat di dalam paragraf, tetapi awalnya tetap menggunakan huruf kapital.
Seperti itu ya. Saya yakin udah paham lah, insya Allah sudah paham gitu. Insya Allah sudah paham. Selanjutnya, yang ke-6, huruf kapital. Huruf kapital, gelar. Misal, contoh, DR lah, dokter. Itu awalnya menggunakan kapital. R itu tetap kecil gitu ya. Dokter Pandu, alhamdulillah gitu ya. Jadi P-nya itu kapital gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya Pandu Rizky Aji, koma ya, koma diikuti oleh gelar maka di komanya di spasi gitu ya. S titik P D gitu ya. Jadi awal keterangannya itu menggunakan huruf kapital. Ketika kalian nulis gelar jangan dikasih titik akhirnya gitu. Akhirannya gitu. SPD jangan dikasih titik. Jangan dikasih titik. Ingat ya, ketika nulis gelar Pandu Rizky Haji, koma spasi S, S-nya kapital, titik, P-nya kapital, D-nya D kecil, jangan dikasih titik. Oke, lanjut lagi. Setelah menulis huruf kapital, maka langsung ke teknik menulis huruf miring. Yang pertama, ketika kalian menulis huruf miring, yaitu ketika kalian menggunakan nama buku, majalah, dan surat kabar atau koran gitu ya. Jadi ketika kalian nulis itu, maka itu harus menggunakan huruf miring. Contoh, majalah Bobo, Borolah, Bobo. Bobo adalah nama majalah, maka menggunakan huruf miring. Ini ketika diketik ya. Lalu bagaimana ketika tidak diketik atau ditulis tangan, maka dikasih keterangan garis bawah gitu ya. Itu cara penulisan huruf miring yang pertama. Begitu pula diikuti oleh nama buku. Ketika nama buku, otomatis nama buku itu pun harus menggunakan huruf miring. Contoh, novel, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jadi, yang ditulis huruf miring adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Paham ya? Kemudian surat kabar Kompas, maka Kompasnya ditulis dengan huruf miring. Lanjut lagi yang kedua. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Contoh, buku ini bukan buku novel semata, melainkan jadi ketika kalian baca kalimat ini ya, buku ini bukan buku novel semata, melainkan titik-titik-titik. Jadi ya, yang menegaskan atau mengkhususkan huruf adalah kata ini di kalimat penulisannya itu ya. Buku ini bukan buku novel semata. Ini menegaskan, kata ini menegaskan. Maka ketika ada keterangan menegaskan, silakan dikasih keterangan huruf miring. Gitu ya. Itu penulisan huruf miring yang kedua. Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Kemudian yang ketiga, huruf miring digunakan nama untuk nama ilmiah. Contoh, menurut
Darwin, Homo sapiens merupakan titik. Ya. Menurut Darwin, Homo sapiens merupakan, dari kalimat itu nama ilmiahnya adalah Homo sapiens. Ketika kalian menulis ada nama ilmiah, maka menggunakan huruf miring. Miringnya adalah Homo sapiens. Apalagi sih penulisan yang menggunakan huruf miring nama ilmiah yang lain banyak gitu ya. Misalnya negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Kudeta termasuk nama ilmiah, maka dikasih keterangan huruf miring. Contoh yang ketiga, virus adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Mikroorganisme termasuk ke dalam huruf atau nama ilmiah. Jadi ketika kalian nulis ada nama ilmiah, usahakan menggunakan huruf miring. Oke? Paham lah ya. Kalau tidak paham silakan di WA ke saya. Kalau tidak paham silakan WA ke saya supaya lebih paham. Dan mohon maaf karena kata-kata saya cepat supaya menyingkat waktu dan meminimalisir penggunaan kuota. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.